Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destria Nur Amanda dengan NIM 2022090003 dari Prodi Ilmu Hukum kelas 01. Di sini saya akan menganalisa kasus berita yang saat ini sedang viral di media sosial, yaitu 2 remaja di Makassar culik dan bunuh bocah SD untuk dijual organ tubuhnya. 2 remaja di Makassar, Sulawesi Selatan nekat menculik dan membunuh anak berusia 11 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar bernama Muhammad Fadli Sadewa. 2 pelaku penculikan tersebut yakni juga anak yang masih di bawah umur yang masing-masing berinisial AD yang berusia 17 tahun dan MF yang berusia 14 tahun yang nekat menculik dan membunuh Fadli karena tergiur keuntungan setelah melihat iklan di internet tentang penjualan organ tubuh manusia. Kasus pembunuhan dan penculikan ini terungkap setelah pihak kepolisian mendapat laporan dari orang tua yang kehilangan anak pada Minggu sore, tepatnya tanggal 8 bulan Januari tahun 2023. Setelah itu, orang tua korban memutuskan untuk melapor kepada polisi sehari setelah korban menghilang atau pada Senin tanggal 9 bulan Januari tahun 2023. Dari laporan itu, pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan termasuk memeriksa rekaman kamera pengawas CCTV dan akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku, yaitu Ade dan MF. Kedua remaja tersebut berhasil diringkus oleh anggota Polsek Panangkukang kurang dari 24 jam atau pada Selasa tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 subuh di rumahnya masing-masing saat sedang beristirahat. Pelaku penculikan yakni Ade dan MF selama ini memang mengenal korban. Untuk melancarkan aksinya, kedua pelaku mengiming-imingi korban dengan uang sebesar 50.000. Kronologinya, pelaku Ade membunuh korban di rumahnya yang saat itu rumahnya lagi dalam keadaan sepi dikarenakan orang tuanya sedang berjualan di warung. Di TKP, Ade mencekik korban dan membenturkannya ke tembok sebanyak 3-5 kali. Setelah membunuh korban, Ade langsung menghubungi pembeli organ di website. Namun pihaknya tidak ada tanggapan. Panik lantaran yang dikira calon pembeli tak menjawab, kedua pelaku kemudian mengikat kaki korban dan memasukkannya ke dalam kantong plastik warna hitam, lalu dibuang di bawah jembatan di Jalan Inspeksi PAM Timur Waduk Nipa, Kecamatan Mojongloe, Kabupaten Maros. Setelah penyelidikan lebih lanjut, pelaku yang berinisial MF yang awalnya disangka berusia 14 tahun, namun dari akte kelahiran yang dibawa orang tuanya, pelaku lahir pada 5 November tahun 2004 dan jika dihitung usianya saat ini berusia 18 tahun lebih atau sudah dewasa. Sedangkan Ade lahir 28 Agustus 2005 atau berusia 17 tahun. Mengenai penerapan hukum pidana bagi para terdakwa setelah terungkap diantaranya sudah masuk umur dewasa atau 18 tahun, tetap dikenakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau pasal 340 KUHP Subsidiar, pasal 338 KUHP Subsidiar, pasal 170 ayat 3 KUHP Subsidiar, pidana maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Keduanya saat ini masih ditahan di Satuan Reskrim Polrestabes Makassar karena belum 15 hari. Selain itu, pelaku anak di bawah umur akan dibawa ke rumah aman untuk pemulihan psikologi. Dan saat ini hasil visum dan tes psikologi masih ditunggu.
Karena kejadian itu, rumah orang tua pelaku yakni AD dan MF dibongkar warga. Orang tua MF yakni AM mengaku terlantar setelah rumahnya dibongkar. AM mengatakan sempat mencoba mencari tumpangan ke keluarga setelah rumahnya dibongkar karena ulah anaknya, namun tak ada keluarga yang mau memberikan tumpangan kepada AM karena takut rumah mereka juga jadi sasaran kemarahan warga. Dan saat ini kasus pembunuhan ini masih terus berlanjut. Regulasi dan materi dari berita di atas yaitu yang pertama, akibat hukumnya. Kedua, pelaku menimbulkan sanksi karena melawan hukum yaitu membunuh dan akan terancam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau pasal 340 KUHP subsidiar pasal 170 ayat 3 dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati atau seumur hidup, di mana pelaku MF sudah beranjak dewasa. Yang kedua, kaidah hukum dan kaidah sosial. Akibat pelaku melakukan pembunuhan juga berdampak kepada orang tua pelaku yang mendapatkan celaan dan hinaan dari warga sekitar. Apalagi kerabat dari AD tidak mau memberikan tumpangan kepada keluarga AD akibat rumahnya yang digusur karena takut rumah mereka akan menjadi sasaran kemarahan warga. Gagasan saya terkait berita di atas yaitu agar para orang tua untuk selalu memperhatikan anak-anaknya bukan saja pada pergaulannya, melainkan kebiasaan atau tontonan yang menggerus moral anak itu. Orang tua juga harus memastikan bahwa anak berinteraksi dengan unggahan dan gambar yang mereka lihat di media sosial secara positif. Dan pastikan pula bahwa orang-orang yang terkoneksi dengan anak di media sosial adalah orang yang mampu memberikan nilai serta ajaran yang positif. Dan tidak hanya itu, kita semua juga harus selalu berhati-hati dalam bertindak, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.